Diceritakan oleh Umar bin Khattab, "Idz tala'a alaina rajulun." Tiba-tiba saja muncul ke tengah-tengah kami rajulun, seorang lelaki, syadidu bayadith thiyab, sangat putih bajunya, jubahnya, syadidu sawadis syar, sangatlah hitam ikal lebat rambutnya, la ya'rifuhu ahadun minna wala yura alaihi atharus safar wala ya'rifuhu ahadun minna. Orang ini baru, tidak seorang pun dari penduduk Madinah kenal dengan laki-laki ini. Sementara performanya yang rapi, bersih. Kalau dikatakan baru saja dari perjalanan jauh, wajahnya bersih, rambutnya rapi, bajunya putih bersih, dan tidak ada tanda-tanda bahwa orang ini baru saja dari safar, dari perjalanan jauh. Kalau sekarang kan enak, ada mobil, ada pesawat. Dulu mesti menempuh ribuan mil gurun Sahara, sehingga bekas orang yang baru saja pulang dari safar itu pasti ketahuan, Pak. Kulitnya gosong, rambutnya aut-autan, pakaiannya kotor, tanda lelah itu ada. Ini tidak. Dan tidak seorang pun di antara kami kenal dengan laki-laki ini. Langsung saja dia duduk tepat di hadapan Nabi. Fajalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia duduk tepat di hadapan Nabi. Wa wada'a kaffaihi fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Kedua lutut laki-laki ini dia adu dengan kedua lutut Nabi. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidhayhi. Kedua telapak tangannya diletakkannya di atas kedua paha Nabi. Kira-kira Bapak Ibu sudah terbayangkan bagaimana posisinya? Matanya menatap kepada mata Nabi dan langsung bertanya, tanpa assalamualaikum, tanpa babi bu, langsung nanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, kabarkan kepada saya, apa itu Islam? Maka Nabi menjawab, dan jawaban Nabi ini dijadikan dasar oleh seluruh para ulama dunia. Inilah dia dasar untuk rukun Islam yang 5. Nabi menjawab dengan rukun Islam yang 5. Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anni rasulullah, wa tuqimas salah, wa tasuma ramadan, wa tu'tiyaz zakah, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Rukun Islam yang 5. Setelah Nabi menjawab, laki-laki tersebut berkata, "Shadaqta." Jawaban engkau benar. Apa kata Umar bin Khattab? Fa'ajibna minhu. Kami merasa aneh dengan laki-laki ini. Yas'aluhu wa yusaddiquh. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan jawaban Nabi. Aneh kami dengan laki-laki ini, siapa sih? Langsung dia bertanya lagi si laki-laki ini, akhbirni anil iman. Hai Muhammad, kabarkan kepada saya, biar yang lain juga dengar, apa itu iman. Maka Nabi menjawab dengan rukun iman yang 6. Al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadari khairihi wa syarrih. Dijawab dengan rukun iman yang 6. Lagi-lagi laki-laki tersebut berkata, "Shadaqta." Jawabanmu yang ini juga tepat. Dan dia bertanya lagi, akhbirni anil ihsan. Ya Muhammad, sekarang ceritakan kepada saya, apa itu ihsan? Nah, Nabi menjawab, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Itu yang ihsan.
engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Jika engkau tidak sampai ke tingkat itu, maka engkau beribadah kepada Allah dan engkau yakin engkau sedang dilihat oleh Allah. Itu yang ihsan. Selesai, Nabi ditanya lagi oleh laki-laki itu, mata sa'ah, hai Muhammad, sekarang pertanyaan saya yang paling penting, mata sa'ah, kapan kiamat tepatnya terjadi? Kau selalu berkata tentang dekatnya kiamat, tanda-tandanya bla 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 bla. Saya ingin dengar langsung dari mulutmu hari ini, hai Muhammad, mata sa'ah, kapan itu kiamat? Masya Allah, jawaban Nabi berikut ini adalah akidah kita semua. Nabi mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang bertanya lebih tahu tentang masalah ini daripada orang yang ditanya. Mulai sahabat ini berarti bukan orang biasa ini. Nabi mengatakan orang yang bertanya lebih tahu dalam masalah ini daripada orang yang ditanya. Dan ini akidah kita Bapak, Ibu, kiamat tidak boleh diramal. Kiamat tidak boleh dan tidak sama sekali tidak boleh kita yakini ada tanggalnya, ada hari yang pastinya, ada bulannya, apalagi disebutkan tahunnya. Kiamat terjadi tahun anu, bulan anu, tanggal anu. Kalau ada yang mengatakan berarti dia anu. Oh, Rasulullah saja ngaku nggak tahu. Itu utusan resmi Allah, kekasih Allah. Yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu, hai Muhammad, tentang kiamat. Ayyana mursaha, kapankah kejadiannya? Ila rabbika muntahaha. Jawab, hai Muhammad, hanya Allah yang tahu kapan kiamat. Masya Allah, hanya Allah yang tahu kapan kiamat. Jadi Pak, Ibu, dari hari ini sampai kiamat pun kita tidak boleh percaya kalau ada yang ngaku tahu kapan kiamat. Walaupun bahasa Arabnya fasih, Al-Quran 30 juz hafal, hadis Nabi semuanya lengkap dalam kepala, jenggotnya dari sini sampai ke Jakarta, bisa melayang di atas awan, menghilang sesaat nyampe di Mekah. Langsung dia berkata, kiamat terjadi tanggal anu, bulan anu. Katakan, pendusta kamu. Ya, jadi masalah kiamat tidak boleh diramal dan jangan diyakini kalau ada yang mengatakannya. Maka jawaban Nabi inilah akidah kita tentang masalah kiamat. Kemudian laki-laki itu berkata lagi, akhbirni an amaratiha. Oke Muhammad, kalau begitu bisa tidak kamu ceritakan kepada saya ciri-ciri dan tanda-tanda dekatnya kiamat itu? Nah, Nabi mengatakan, kalau ini gue banget nih, ya, ini saya bisa jawab. Dengar baik-baik. Antalidal amatu rabbataha. Kalau tiba masanya nanti di mana para wanita-wanita melahirkan tuan-tuannya, melahirkan majikan-majikannya. Yang kedua kata Nabi, wa antaral hufatal uratal alata ri'a asyah yatatawaluna fil bunyan. Kalau tiba masa, pada saat itu kata Nabi, engkau menemukan penggembala ternak yang miskin-miskin, buka dada, tidak pakai alas kaki, membawa ternaknya ke bukit dan turun ke lembah untuk mencari makan buat ternaknya. Tiba-tiba mereka menjadi para penguasa kaya raya dan berlomba-lomba dengan bangunan-bangunan, gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Jika zaman itu kamu temukan, kiamat denganmu pada saat itu dekat sekali. Ini kunci dari Nabi, Pak. Mari kita lihat, siapakah yang dimaksud oleh Nabi Muhammad dengan orang-orang ini?
Para ulama ahli hadis menjelaskan mereka adalah orang-orang yang ada di Arab pada hari ini. Orang-orang yang ada di Arab Saudi pada hari ini, di Jazirah Arab, Masya Allah, termasuk Kuwait, termasuk Emirat, termasuk Dubai dan sebagainya. Dulu Bapak Ibu, mereka adalah para penggembala ternak miskin-miskin. Jazirah Arab itu miskin-miskin. Tapi setelah minyak ditemukan, mereka langsung berubah menjadi negeri petrodolar. Kekayaan mereka melimpah ruah, mengalahkan seluruh kekayaan yang ada di muka bumi ini. Dan mereka menjadi penguasa-penguasa. Coba lihat, yang udah pernah pergi haji atau umroh, apa yang terjadi di sekitar Masjid Nabawi? Sudah dibangun gedung-gedung hotel-hotel tinggi mengalahkan Masjid Nabawi. Apa yang ada di Riyadh pada hari ini, bagaikan negara dengan kota metropolitan, kita lupa kalau kita sedang di Arab. Gedung-gedung tinggi mencakar langit. Dan lihat di Mekah, Masjidil Haram, sudah ada di depannya Tower Zamzam. Dan sekarang sedang dibangun mega proyek, di mana nanti akan menjadi legenda yang tidak terkalahkan sampai akhir zaman, saat bangunan itu rampung pada tahun 2020. Sekarang sedang under proses, ya, sedang dalam perjalanan. Sekarang kaum muslimin, Bapak Ibu dengar di mana gedung tertinggi di dunia saat ini? Dubai. 860-an meter, disebut dengan Burj Khalifah. Dubai itu masih termasuk Jazirah Arab. Itu gedung tertinggi saat ini di dunia. Bapak Ibu, kabar untuk kita bersama, di Jeddah sudah berjalan tahun kedua. Di Jeddah saat ini sedang dibangun gedung tertinggi nomor 1 di dunia, 1,2 kilometer. Di Jeddah saat ini. Dengan hadis Nabi tadi, ketika Nabi kita mengatakan, apabila kamu temukan zaman di mana para penggembala ternak miskin-miskin, tiba-tiba mereka menjadi kaya dan penguasa, lalu berlomba-lomba dengan gedung-gedung yang tinggi, tandanya kamu di akhir zaman dan kiamat dekat lagi dengan kamu bahasanya. Ma'asyiral muslimin yang kami muliakan, saya akan sebutkan kepada Bapak Ibu, semoga setelah menyampaikan ini terjadi revolusi jiwa, revolusi mental, sesuai dengan apa yang tadi diagendakan oleh Pak Jokowi. Revolusi jiwa dan revolusi mental adalah ketika kita menyadari bahwa kita ini bakal akan berakhir saat bumi yang kita huni ini sudah terlalu tua dan akan diakhiri oleh Allah. Likulli syai'in ajal, bagi segala sesuatu sudah ada ajalnya, dan ajal bumi ini sudah dekat. Untuk supaya kita ngeh, supaya kita menyadari bahwa kita sedang berada di muka bumi yang sudah tua, Nabi kita yang tidak pernah berbicara dengan hawa nafsu, bukan seorang peramal. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua yang diucapkan Nabi adalah wahyu. Maka beliau mengatakan, begini loh, menjelang kiamat terjadi kamu akan menemukan ini, kamu akan menemukan ini, kamu akan menemukan ini. Dan yang dikatakan oleh Nabi adalah barometer utamanya Jazirah Arab dulu. Kalau yang dikatakan Nabi belum ada di Indonesia, memang bukan Indonesia barometernya, tetapi tanah Arab dan sekitarnya. Walaupun nanti imbasnya sampai ke kita. Nah, ini saya akan bongkar semuanya kepada Bapak Ibu, dan saya yakinkan siapapun yang mendengarkan kajian ini dengan ikhlas seperti disampaikan oleh Bapak kita tadi, mendengarkan dengan ridha, akan terjadi sebuah perubahan sikap yang luar biasa. Di Jakarta, Pak, saya memberikan kajian ini di depan para ibu-ibu yang suaminya pada orang-orang bule semua. Orang kaya-kaya, Pak. Beli bantal guling saja ke Singapura. Makan siang saja ke Kuala Lumpur, ya. Saking kayanya bingung uangnya mau diapakan. Setelah dengarkan kajian ini, 2 minggu kemudian ibu itu jumpa dengan saya. Apa katanya? Kami semua, Pak Ustadz, ingin dengarkan lanjutan daripada kajian ini. Kami sekarang sudah mulai merubah diri. Kami pertimbangkan semua apa yang kami keluarkan. Ini bermanfaat enggak? Ini kira-kira dipertanggungjawabkan di akhirat seperti apa? Bisa enggak kami menjawabnya? Kami sekarang pertimbangkan setiap langkah kami mesti yang bermanfaat. Mesti bisa kami pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Bapak Ibu yang kami muliakan, baik kita lanjutkan. Pak, Rasul mengatakan tidaklah datang kiamat
sampai kamu menemukan manusia berlomba-lomba membangun bangunan-bangunan di pinggir-pinggir jalan. Bapak temukan kondisinya sekarang begitu? Tidaklah datang kiamat, kata Rasulullah, kecuali kamu menemukan pasar demi pasar sudah berdekat-dekatan tempatnya. Kita tidak kaji Indonesia ya, kita tidak kaji Asia Tenggara, tapi kita kaji dulu tentang Jazirah Arab. Indonesia sudah ketemu begitu? Sudah, maka Arab jauh lebih awal sudah mendahului kita. Tidaklah terjadi kiamat, kata Rasulullah, melainkan para wanita, para istri sudah membantu suami mencari nafkah. Hari ini terjadi? Tidaklah terjadi kiamat kecuali kalian temukan terlebih dahulu pasar-pasar dipadati wanita daripada laki-laki. Terjadi pada hari ini? Tidaklah terjadi kiamat, kata Rasulullah SAW, melainkan barang-barang memabukkan sudah bermacam-macam namanya pada masa itu. Hari ini sudah macam-macam tidak namanya? Bapak-bapak lebih tahu. Tidaklah terjadi kiamat, kata Rasulullah SAW, melainkan kalian akan temukan kendaraan pada masa itu sudah bisa membawa penumpang dalam jumlah yang banyak. Masya Allah, ini sudah terjadi. Rasul mengatakan bukit-bukit sudah hilang dari tempatnya, dan ini tepat di Mekah. Bukit-bukit sekitar Masjidil Haram itu sudah diratakan, Pak. Dibangun bangunan-bangunan besar sekarang ini. Di Madinah juga begitu. Bahkan seingat saya di Sumatera Barat, saya nggak tahu di Palembang ya, untuk membangun kantor-kantor Pemda, kantor pemerintahan saja, itu bukit diuruk, Pak. Bukit diratakan, lalu dibuat bangunan di sana. Bangunan wali kota, bangunan gedung untuk bupati dan sebagainya. Di Arab sudah kejadian begitu, tentu saja Indonesia belakangan menyusul. Baik, selanjutnya mari kita dengarkan. Wahai hamba-hamba Allah, wahai manusia akhir zaman. Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam, umatku hanya akan berlangsung dalam hidup di dunia ini dalam 5 periode. Takunun nubuwah fikum masyaallah an takun. Periode pertama adalah periode kenabian, yaitu periode Nabi Muhammad. Tsumma yarfa'uha Allahu idza syaa'a ayyarfa'ha. Periode ini akan Allah cabut jika tiba jadwalnya untuk berakhir. Dan ternyata meninggallah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepakat ahli sejarah, periode pertama telah selesai. Dilanjut oleh Nabi, tsumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Kemudian akan dilangsungkan dengan periode kekhalifahan dengan konsep kenabian. Fatakunu masyaallah an takun, tsumma yarfa'uha idza sya'allahu ayyarfa'aha. Periode yang kedua ini akan berlangsung dengan waktu yang telah Allah tetapkan. Jika menurut Allah waktunya berakhir, maka Allah angkatlah periode kedua itu. Dan ternyata Abu Bakar As-Siddiq, lalu yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Wafatnya Ali bin Abi Thalib disepakati oleh para ahli sejarah adalah akhir dari periode yang kedua. Lanjutan hadis tadi, tsumma takunu mulkan 'adhan. Lalu kamu masuk kepada fase kekhilafahan dengan konsep kerajaan yang menggigit. Mati seorang khalifah digantikan langsung oleh putranya. Ini udah sistem kerajaan ini, ya. Dan inilah yang berlangsung sampai tsumma yarfa'uha idza sya'allahu ayyarfa'aha. Sepakat Pak oleh para ahli sejarah, fase yang ketiga ini pun telah berakhir dengan jatuhnya, tumbangnya khilafah Utsmaniyah di Turki pada tanggal 13 Maret 1924. Lebih dan kurang 90 tahun yang lalu, periode yang ketiga ini telah tutup. Kita sedang ada di periode keempat. Tsumma takunu mulukan jabariyah atau mulkan jabariyah. Kemudian masuk fase yang keempat, yaitu fase pemerintahan atau kerajaan yang diktator. Ini adalah fase di mana kita ada sekarang ini. Kalian banyak tapi kalian jadi pecundang. Kalian banyak tapi bagikan buih di atas lautan. Kalian ketika itu gila dunia, takut mati. Hubungan kalian dengan Allah jauh, sementara rakusnya kalian kepada dunia sangatlah hebat. Ini kondisinya. Kaum muslimin pada fase yang keempat ini, kalian diperebutkan oleh bangsa-bangsa kafir.
kalian dibunuh, kalian dibantai. Banyak di antara kalian yang mengalir darahnya hanya karena kalian seorang muslim. Dan kejadian apa yang kita saksikan di Timur Tengah pada hari ini tepat dengan apa yang kita dengarkan hadis Nabi sekarang ini, kaum muslimin. Lihat apa yang terjadi di Mesir, lihat apa yang terjadi di Sudan, lihat apa yang terjadi hari ini di Suriah, lihat hari ini apa yang terjadi di Palestina, lihat hari ini apa yang terjadi di Yaman, lihat apa yang terjadi pada hari ini ibadallah di seluruh sekitar Jazirah Arab, dan sebentar lagi Arab Saudi. Bapak Ibu akan dengarkan bersama saya nanti apa yang akan terjadi dengan tanah Jazirah Arab yang paling utama, yaitu Arab Saudi. Sebentar lagi saya akan sampaikan nanti. Ketika Bapak dengarkan ini semua, akan tumbuh sesuatu yang menakjubkan dalam diri Bapak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, pada periode keempat ini banyak di antara kamu yang tidak mampu mempertahankan imannya lalu gugur sebagai seorang yang murtad. Hanya gara-gara dunia dia gadaikan agamanya. Hanya gara-gara dunia dia rela, dia tidak beragama. Kemudian masuklah periode yang kelima, kata Nabi, "Tsumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah." Tsumma sakata, Nabi diam. Setelah itu masuk periode kelima, di mana kalian akan kembali dipimpin oleh seorang khalifah. Muka bumi ini aman, seaman-amannya, tidak ada perang. Agama cuma satu saja lagi, Islam. Orang Yahudi sudah tidak ada, orang Nasrani berbondong-bondong masuk Islam. Kenapa? Insya Allah kita sebutkan sebentar lagi. Tsumma sakata, Nabi kemudian diam setelah itu. Maksudnya apa? Di periode kelima inilah seluruh orang Islam akan wafat secara serentak semuka bumi. Apa yang kejadian? Bukan kiamat, Pak, belum. Karena Nabi mengatakan, Nabi jamin umat Islam, umatku tidak akan menyaksikan kiamat. Alhamdulillah. Tapi Allah sayang sama kita, Allah wafatkan kita terlebih dahulu secara tiba-tiba, secara mendadak serentak. Pada periode kelima ini habis umat Islam. Dan Nabi mengatakan masa-masa aman tegaknya khilafah ini akan berlangsung hanya antara 7 sampai 9 tahun saja. Tidak lama, 7 sampai 9 tahun saja. Masa yang tidak ada perang, bumi ini penuh dengan kemakmuran, tetapi pada masa itulah seluruh kita akan diwafatkan oleh Allah, orang Islam yang masih tersisa hidup. Sisanya yang tinggal di muka bumi hanyalah orang yang tidak beragama sedikit pun. Nabi mengatakan 1 atau 2 generasi setelah habisnya umat Islam di muka bumi ini, barulah kiamat besar, kehancuran alam semesta terjadi. Kaum muslimin yang kami muliakan, ada berapa periode kita tadi? 5. Kita ada di periode keberapa sekarang? Keempat, dan 4 ini sudah di ujung. Kok bisa? Sebentar lagi Bapak Ibu. Mohon konsentrasinya betul-betul dititipkan. Mungkin Bapak tidak akan mendengarkan ulangan ini kecuali apabila Bapak merekamnya. Alhamdulillah kalau ada rekaman ini bisa bermanfaat nanti untuk kita, bisa diperbanyak dan bisa dibagikan kepada umat Islam supaya imannya tumbuh bersamaan dengan kita, Pak. Kalau bisa diperbanyak, suruh istri kita dengarkan di rumah. Supaya kompak nanti hidupkan rumah tangganya dengan agama. Ya, ini akhir zaman, ini akhir hayat daripada dunia. Wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Tadi Bapak Wakapolda menanyakan saya, ada enggak yang mau ditayangkan? Kata saya, kalaulah diberi waktu seharian, banyak yang mau saya tayangkan untuk menambah hal-hal yang sangat kita butuhkan dalam perkara materi ini ya. Tetapi waktu kita hanya 1 sampai 2 jam saja, maka saya andalkan kepada penyampaian bibir. Kaum muslimin yang kami muliakan, habis 5 masa ini, barulah orang-orang kafir yang akan menyaksikan kiamat. Itu pun 1 atau 2 generasi. Baik, Pak, Ibu, pernah dengar nggak hadis? Nabi mengatakan, selama di bumi ini masih ada 1 orang saja yang dapat menyebut Allah. Selama di bumi ini masih ada 1 orang saja yang masih kenal dengan Allah dan masih beriman kepada Allah. 1 orang saja. Maka Allah akan menunda lagi kiamat itu 40 tahun lagi. Pernah dengar hadis ini? Mungkin kita akan beralasan dengan hadis ini, kalau begitu Pak Kiai lama lagi itu. Kita 1,5 M lebih. Lupa ya, kalau Allah, tadi Rasulullah mengatakan Allah akan wafatkan orang Islam secara serentak. Tak ada lagi yang kenal dengan Allah. Begitu. Dan subhanallah kaum muslimin,
Saya mendapatkan hadis Nabi berkenaan dengan umur umat Islam begini, bahwa Nabi bersabda, umur umatku, umur umat Nabi, umur umat Islam adalah umur orang Nasrani, kaum Nasrani dipotong dengan umur umat kaum Yahudi, dipotong dengan umur umat Nasrani. Dalam sejarah, orang Yahudi umurnya 2000 tahun. Ketika Nabi Isa diutus, maka berakhirlah umur orang Yahudi. Masuk agama baru yang dibawa oleh Nabi Isa. Ternyata Nabi Isa, umur umat Nabi Isa hanya 600 tahun. Berarti 2000 dikurang 600 berapa? 1400. Umur umatku, kata Nabi, adalah umur umat Yahudi dipotong dengan umur umat Nasrani. Artinya 2000 dipotong 6000. Artinya cuma 1400 tahun hitungan Hijriyah. Lah sekarang kita sudah 1436. Wah Ustaz, udah lewat dong. Bukan. Di hadis yang lain Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, Allah akan memanjangkan umur umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 1 hari. Allah akan panjangkan umur umatku setengah hari. Setengah hari. Setengah hari menurut Allah berapa, Pak? Kalau 1 hari menurut Allah adalah 1000 tahun. Setengah hari berarti berapa? 500 tahun. Umur umatku adalah 1 hari. Dan Allah akan panjangkan setengah hari lagi. Semoga umatku tidak menjadi lemah dengan Allah panjangkan umur mereka setengah hari lagi. Paham sekarang? Berapa? Berarti 1500 tahun. Digabungkan dengan hadis awal, umur umat Islam ini berkisar antara 1400 tahun sampai 1500 tahun. Antara disinilah umat Islam nanti akan berakhir seluruhnya. Sekarang kita sudah 1436 tahun Hijriyah. Allahu Akbar. Gimana Pak? Gempor. Ini udah cicitan. Ngapain juga anak saya kuliah? Nggak akan berguna nanti ijazahnya, udah mau kiamat. Bagi yang pemuda bujang-bujangan, jangan ngomongnya sama calon istri ya dek, kita nggak jadi kawin dek. Kenapa bang? Mau kiamat. Ntar kita pengajiannya belum selesai, kita rampungkan dulu sampai tuntas kaum muslimin. Ya, jangan pergi pulang dulu. Kalau mendadak sekarang pergi pulang, fitnah dibawanya pulang. Udah mau kiamat, udah mau kiamat. Tapi kalau dengarkan sampai selesai, ada kesimpulan dan ini yang penting untuk dipegang. Kaum muslimin yang kami muliakan, Rasul mengatakan, tanda kiamat itu, tanda besarnya ada 10. Tanda kecilnya, bla 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 bla, tapi yang tanda besar kiamat ada 10. Rasul mengatakan persis seperti wanita yang akan melahirkan, dia mengalami 10 bukaan. Masya Allah, Nabi bukan dokter, bukan spesialis kandungan, ya. Tapi Nabi mengatakan kiamat besar itu kapan terjadinya? Tepat terjadinya dimulai dengan munculnya 10 tanda besar kiamat, persis seperti seorang wanita hamil besar yang akan melahirkan, ada 10 bukaan. Betul Bu? Ibu yang tahu, saya nggak tanya bapak nih. Yang punya pengalaman melahirkan ibu-ibu, berapa bukaan Bu? 10. Kalau bukaan yang pertama dimulai, maka pasti bukaan yang kedua menyusul. Bukaan ketiga lebih cepat lagi menyusulnya. Bukaan keempat lebih cepat lagi dari yang tadi. Bukaan kelima, maka jaraknya daripada yang sebelumnya jauh lebih cepat. Nabi mengatakan tanda-tanda kiamat itu adalah harazatun manzumatun fi silk yuqta'u silkun yatba'u ba'daha ba'dan. Tanda-tanda besar kiamat itu ada 10. Kalau yang satunya terbuka, maka persis seperti 10 butir-butir marjan yang diikat oleh tali di tengah-tengahnya. Ada lobangan kayak biji tasbih Pak, ya. Bagian ujung tali dikasih simpul. Kalau simpulnya dipotong, maka keluarlah 1 biji. Yang lain pasti menyusul dengan cepat, kata Nabi. Ya,
Kalau satu sudah terjadi, yang lain menyusul dengan waktu yang sangat cepat. Apa itu urutannya? Yang pertama, terlebih dahulu Dajjal lepas dari kurungannya. Dajjal itu orang, betul-betul fisik manusia. Pada masa dia muncul, matanya yang sebelah kanan sudah ditimbun dan tertutup oleh kulitnya yang di atas meleleh seperti dahak yang ditempelkan di sini. Meleleh. Matanya itu seperti biji anggur yang mau keluar. Dan juga mata kirinya itu yang bisa melihat, itu pun seperti biji anggur yang sudah mau lepas. Jelek. Badannya tambun tapi kekar. Rambutnya keribo. Kulitnya sawo matang, kata Rasulullah. Cara berjalannya, sampai cara berjalannya pun Nabi menyebutkan, jari jempol kakinya yang kanan dengan jari jempol kakinya yang kiri saling berdekatan, sementara tumit kanan dengan tumit kirinya saling berjauhan. Sudah terbayang, Pak? Dan Nabi mengatakan Allah memberikan kepadanya kemampuan yang tidak pernah Allah berikan kepada manusia manapun. Lihat ini ungkapan Nabi. Berarti Dajjal itu manusia. Bentuknya seperti apa? Wajahnya, kulitnya, rambutnya, tingginya seberapa? Hanya setinggi-tinggi manusia normal, Pak. Jadi kaum muslimin, saat Dajjal lepas, waktu itu Tamim Ad-Dari, saya dikasih izin nggak kira-kira saya bawa mic ini? Saya ke sana kemari. Boleh? Baik. Oh ya. Terima kasih. Tamim Ad-Dari, dia adalah seorang lelaki yang masih beragama Nasrani. Dengan 20 orang awak kapalnya terombang-ambing oleh amukan ombak laut Yaman. Akhirnya kapal itu merapat ke sebuah pulau. Tamim Ad-Dari dalam hadis Sahih Imam Muslim bercerita kepada Rasulullah, ya Muhammad, sebelum waktu itu saya masih belum Islam. Setelah saya masuk Islam, saya ingin menyampaikan sebuah kejadian yang kami semuanya merasakannya dengan sangat nyata. Apa itu, kata Nabi? Dia bercerita, kami terdampar di sebuah pulau di laut Yaman. Ketika kami turun, kami temui pulau itu sangat lebat hutannya. Lalu kami bertemu dengan seekor binatang berkaki 4 dan bisa berdiri. Binatang itu bulunya hitam, lebat, sangat panjang. Karena panjang bulunya sangat, maka kami hampir tidak mengetahui mana wajahnya dan mana buntutnya. Dan binatang itu dapat berbicara. Kalian dari Arab? Kami menjawab iya. Bagus. Saya adalah jassasah. Maka hadis ini oleh para ulama hadis digelari dengan hadis jassasah. Jassasah itu adalah saya mata-mata pengintai untuk seorang lelaki yang saat ini sedang menanti-nanti kedatangan kalian. Dia ada di kuil tua sana. Pergilah kalian. Saking takutnya kami dengan binatang ini, kata Tamim Ad-Dari, kami segera lari kencang menuju ke tempat yang ditunjuknya. Saat kami masuki kuil tua itu, kami dapati seorang lelaki yang bertubuh gompal. Ya, lelaki itu sedang dirantai kakinya dengan rantai yang besar, dirantai tangannya dengan rantai yang besar, dan rantai itu juga mengikat langsung ke tengkuknya. Laki-laki itu bertanya kepada kami, kalian dari Arab? Kami menjawab iya. Dia bertanya, apakah sudah diutus seorang Nabi Ummi yang bernama Muhammad? Kami menjawab, sudah. Berarti sebentar lagi saya akan bebas. Kemudian dia bertanya lagi, apakah danau Tiberia saat ini masih mengeluarkan airnya? Danau itu masih berair enggak? Kami menjawab, saat ini masih. Jika danau itu sudah mulai menyusut dan airnya tinggal sedikit, maka saat itu saya akan lepas dan saya akan mengelilingi seluruh permukaan bumi. Saya akan menguasai bumi ini. Masya Allah. Bapak, silahkan Bapak cek sekarang danau Tiberias itu di mana, atau danau Tabaria itu di mana? Di mana, Pak? Di mana? Bukan. Danau Tiberia itu letaknya sekarang di Israel. Tiberias ya. Dalam bahasa orang-orang barat sana Tiberias. Letaknya di Israel, dekat perbatasan dengan Lebanon. Dan ketika mufti besar Arab Saudi, Sheikh bin Baz, dikasih tahu tentang perkembangan danau Tiberias hari ini, waktu itu beliau masih hidup ya,
menetes air matanya tidak tanggung-tanggung sampai basah jubahnya. Apa yang diberitakan kepada Syekh bin Baz kondisi Danau Tiberias hari ini? Dikabarkan kepada beliau, dan bisa dilihat Pak di internet, silakan tanya kepada Mr. Google, coba buka searching apa itu Danau Tiberia, lihat kondisinya sekarang Pak. Kedalaman Danau Tiberia itu hanya 45 meter. Hanya 45 meter. 6 tahun yang lalu Danau Tiberias ini telah mengalami penyusutan yang sangat signifikan. Sudah 16 meter menyusut dari permukaan Pak. Sekarang Danau Tiberias ini, dasar-dasar danau yang menonjol ke atas itu udah kelihatan seperti tengah pulau. Masya Allah. Makin susut, makin susut. Inilah yang dikomentari oleh Syekh Mufti Besar Arab Saudi. Hadza zamanu khurujid Dajjal. Inilah zaman di mana Dajjal akan keluar. La ilaha illallah. Dajjal sudah dekat untuk keluar kaum muslimin. Kalau Dajjal sudah keluar, Allah Subhanahu wa taala izinkan dia untuk segera mengelilingi muka bumi dan masuk ke setiap kota yang ada di muka bumi. Rasulullah bersabda, tidak ada satu kota pun di muka bumi ini kecuali pasti dimasuki oleh Dajjal, dan penduduk bumi yang ada di kota itu akan menyembah Dajjal. Inilah fitnah terbesar. Orang yang paling kuat iman sekalipun kalau ketemu dengan Dajjal pasti akan menjadi pengikut Dajjal dan menyembah Dajjal. Maka jangan sampai kamu ketemu dengan Dajjal. Saya nasihatkan kepada kamu, kata Rasulullah, bila Dajjal keluar, kamu lakukanlah A, tidak bisa B, tidak bisa C, tidak bisa D. Rasul mengatakan ada 6 tuntunan bagaimana supaya selamat dari kejahatan Dajjal. Kalau saya hidup ketika Dajjal itu keluar, saya yang akan menghadapi Dajjal, kata Nabi. Tapi kalau saya meninggal pada masa Dajjal itu lepas, kalian harus melindungi diri kalian sendiri. Orang yang paling banyak murtad dari umatku karena menyembah Dajjal dan mengikuti Dajjal adalah kaum wanita. Kemana kaum laki-laki? Sebentar. Bapak akan dikejutkan dengan beberapa kejadian besar yang membuat Bapak ingin menyerahkan hidup ini sepenuhnya ketika masih hidup kepada Allah, lalu menjalani hidup dengan lurus-lurus aja. Kenapa demikian? Yuk kita ikuti lagi Pak. Setelah Dajjal ini lepas, tidak ada muka bumi ini yang tidak dikuasai oleh Dajjal, melainkan dia masuk, dan saat itu manusia sedang diancam oleh kelaparan dan kematian global. Di mana-mana terjadi kelaparan dan air hujan tidak turun selama 3 tahun. Maka kemunculan Dajjal bisa menunjuk langit, lalu langit itu mengumpulkan awan dan turun air hujan di situ. Dajjal bisa menunjuk bumi, maka tiba-tiba saja keluarlah rumputan yang hijau. Kemampuan Dajjal mampu membunuh orang, dan orang yang dibunuhnya dihidupkan kembali untuk membuat yakin para pengikutnya cuma Tuhan yang bisa menghidupkan dah mati, dan saya sudah melakukannya. Kaum muslimin yang kami muliakan, dan ini Masya Allah sudah sangat dekat waktunya. Danau Tiberias sudah mengering. Kalau Dajjal lepas, Nabi mengatakan umur Dajjal itu ketika sudah lepas tidak lama, hanya 40 hari kata Rasul. 1 hari kalian hitung 1 tahun, 1 hari kedua kalian hitung 1 bulan, 1 hari ketiga kalian hitung 1 minggu. Sisa hari berikutnya sama dengan hari-hari biasa. Berarti 1 tahun, 2 bulan, 2 minggu. Cuma segitu lamanya Dajjal. Iya, lalu ngapain setelah itu? Nabi Isa sebagai tanda besar kiamat yang kedua turun dari langit. Di mana turunnya? Dalam hadis yang sahih, Rasul mengatakan Nabi Isa nanti akan turun diapit oleh 2 orang malaikat. Tepatnya turunnya di Masjid Damaskus yang ada menara putihnya. Allahu Akbar. Pak, lihat dalam buku yang ditulis oleh Syekh Dr. Muhammad Al-Uraifi. Buku itu bergambar masjid bermenara putih di Damaskus itu sekarang sudah ada Pak. Disebut dengan Masjid Jami' Amawi. Ada menara putihnya. Para ulama mengatakan disinilah nanti Nabi Isa akan turun. Menara putih itu sudah ada. Allahu Akbar. Saat itu Imam Al-Mahdi, nah siapa pula Imam Al-Mahdi? Adalah cucu kandung Nabi Muhammad di akhir zaman, ya, yang akan memimpin seluruh umat Islam sedunia untuk berperang melawan Dajjal. Imam Mahdi dikepung oleh Dajjal, terkepung di Masjid Jami' Amawi. Waktu itu gelap gulita Pak, sudah tidak ada cahaya. Setelah Imam Mahdi bersiap-siap melaksanakan sholat subuh, menghadap ke arah kiblat, orang sudah qomat. Tiba-tiba seluruh pemandangan mengarah ke langit. Kenapa? Ada 2 malaikat
turun mengapit seorang lelaki yang sangat indah wajahnya. Rambutnya bagaikan basah seperti orang baru saja mandi. Dan laki-laki itulah yang Nabi Isa. Pas begitu turun, Imam Mahdi langsung mundur ke belakang dan mempersilahkan Nabi Isa untuk mengimami sholat subuh. Kenapa orang-orang beriman tidak pada kaget lagi? Karena mereka sudah yakin, Pak, seperti kita sekarang. Asal Dajjal sudah lepas, pasti Nabi Isa akan tuh. Satu-satunya di muka bumi ini yang sanggup membunuh Dajjal cuma Nabi Isa. Yang lain tidak bisa. Dan Nabi Isa membawa senjata khusus dari langit. Hanya dengan senjata itu si Dajjal bisa dibunuh. Dajjal tahu dia tidak akan bisa dibunuh kecuali oleh Nabi Isa, manusia yang Allah simpan di langit khusus untuk membunuh manusia yang Allah panjangkan umurnya. Jadi manusia yang Allah panjangkan umurnya adalah Dajjal. Yang mampu membunuhnya cuma manusia yang Allah simpan di langit, dan dia adalah Nabi Isa yang Allah angkat. Jadi yang disalib itu bukan Nabi Isa, ini akidah kita, ya. Nabi Isa disimpan di langit khusus diturunkan untuk membunuh Dajjal dan membantu perjuangan Imam Al-Mahdi. Baik kaum muslimin, setelah Nabi Isa turun, Imam Mahdi mundur. Nabi Isa mengatakan, tidak, giliran yang menjadi pemimpin pada periode sekarang adalah Anda. Saya hanyalah pembantu Anda dan pengikut Anda. Maka Imam Mahdi dipersilakan tetap maju. Nabi Isa sholat jadi makmum di belakangnya. Selepas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Selepas berzikir sedikit, Dajjal yang sudah mengepung di luar sana berhasil mendobrak pintu. Dan bersama Dajjal ada 70.000 Yahudi Isfahan. Jubah mereka hijau tanpa berjahit, pedang tajam mereka terhunus, siap untuk membantai Imam Mahdi dan orang-orang beriman yang terkepung di masjid itu. Tapi apa mau dikata, takdir Allah telah menentukan saat itu mereka harus menerima kenyataan pahit. Nabi Isa sudah